Selamat datang di audiobook yang dikeluarkan oleh Audio Tuni berjudul Pengantin Pengganti CEO Arogan, karya autor Asri Faris, pengisi suara Aristi Zuma. Bab 11. Seno menyorot beringas gadis belia di bawah kungkungannya. Pria itu tersenyum miring, bersiap memainkan perannya, seakan penuh hasrat dan minat untuk mengeksekusi istrinya yang banyak pola itu. Tunggu. Kenapa ini bocah senyum-senyum sambil merem? Pasrah atau gimana? Batin pria itu menatap aneh. Ia yang benar-benar hampir menyentuhnya mendadak ragu sendiri. Wanita yang tadinya meronta mendadak diam, menerima tanpa perlawanan. Seno pun menautkan alisnya galau, merasa tertantang tapi juga penasaran. Sesungguhnya ia hanya ingin menguji, tapi sepertinya akan menarik juga, mempunyai mainan baru di rumah. Ya Tuhan, please jangan cium, ini tidak aman untuk kesehatan jantungku. Rasanya kayak apa ya? Apakah cukup memabukkan, atau mampu membuat kecanduan? Aku jadi penasaran, pasrah aja kali ya, lagian gak mungkin juga, suaminya terabas. Kan lagi palang, hahaha. Batin Wening sungguh deg-degan, cukup nekat dan resikonya biarkan pikir nanti saja. Gadis itu sedikit mengintip lewat kelopak matanya, apa yang sebenarnya suaminya lakukan. Kenapa terkesan lama sekali? Sungguh gadis itu penasaran, seberani apa pria itu mendominasi. Apakah pria itu ragu, atau mungkin saja tidak tertarik padanya? Sial, kecil-kecil bikin gerah juga, umpat Seno ketika merasakan tubuhnya merespon dengan apik. Bahkan sesuatu miliknya mulai bereaksi, terbangun meronta. Sejenak pria itu terbuai dengan raut wajahnya yang ayu. Gadis di bawahnya itu terlihat masih polos, cantik alami tanpa riasan, sangat mirip dengan kakaknya. Sayang, masih terlalu kecil untuk menjadikan partner di ranjang. Ya kali mau bikin anak sama bocah, sungguh malangnya nasib Seno. Petak, au, desis gadis itu mengaduh. Merasakan jidatnya tersentil dengan petikan jarinya. Sakit ya? Itu balasan lantaran kamu tadi ngerjain aku di depan mama. Kalau tidak bisa bikin kopi gak usah sok pakai acara perhatian segala. Cari muka kan pastinya. Jangan harap aku bakalan simpati, dasar bocah. Muka gak usah dicari, udah nongol juga. Lagian ngapain cari perhatian dari kamu? Kurang kerjaan amat. Minggir, tubuhmu berat. Omel gadis itu menggerutu, mengusap keningnya yang terasa panas. Apa kamu sungguh ingin menjadi istri yang baik? Aku belum mau jadi istri lah, tapi terpaksa jadi istri, paham? Wening mendorong dada bidang suaminya yang masih setia dengan keberadaannya. Kalau Om merasa keberatan, ceraikan saja aku, terus pulangkan diriku ke rumah ibu. Aku masih ingin belajar, bermain, dan menikmati masa mudaku, ucap Wening serius, berjalan mendekati ranjang, lalu merebah dengan tenang. Tadinya aku ingin begitu, kenapa tidak kau saja yang menggugat, atau jangan-jangan kamu tertarik padaku? Jangan terlalu percaya diri, Om, muka pas-pasan aja sombong amat. Seno mendelik tak percaya, bisa-bisanya istrinya ngatain dirinya, sungguh harga dirinya terkoyak. Pria itu menyusul keranjang, lalu mendekati istrinya yang bermuka santai. Kamu rabun ya, lihat dengan benar wajahku, amati dengan jelas, kata pria itu tak terima, menarik gadis itu hingga terduduk kembali, menangkup pipinya agar matanya menatap dirinya. Om, aku ngantuk, bisa nggak tatap-tatapannya besok aja? Aku nggak fokus, tidur Om jangan berisik. Ucap gadis itu begitu saja. Seno ingin protes, tapi sepertinya percuma saja. Karena merasa lelah juga, akhirnya pria itu ikut merebah di samping gadis itu, dengan posisi terlentang. Netranya nyalang menatap langit-langit kamar. Wening sendiri cukup bebal, enggan peduli. Sebenarnya ada kecemasan dalam hatinya, kala berhadapan dengan pria asing itu. Terlebih kadang wataknya yang keras jelas membuatnya takut. Nalurinya memberontak, meminta perlindungan. Di sini ia tak punya siapa-siapa, jauh dari keluarga, rasanya nyesek tak berkesudahan. Ia mulai memejamkan matanya, melupakan sejenak keriuhan hidupnya. Gadis itu butuh tubuh yang prima untuk memulai esok hari yang lebih strong. Ning, kamu sudah tidur? Tanya pria itu dengan posisi yang sama. Jelas saja gadis itu tidak menyaut. Ia sudah di antara alam mimpinya. Seno kembali menarik diri, duduk gelisah di tepian ranjang. Pria itu tidak bisa menemukan kantuknya, padahal tubuhnya lelah. Keluar kamar menuju balkon, menyalakan rokok untuk sekedar meredam perasaannya yang sedikit kacau. Menatap langit yang gelap tanpa bintang, seperti kelam hatinya saat ini, kembali merasa sesak mengingat kegagalannya menikah dengan Tara. Merasa begitu terkhianati, hingga timbul kebencian pada diri adiknya dan merasa dendam. Cukup larut pria itu merenung diri, kembali ke kamar setelah bisa menguasai hati. Astaga, ujian apa lagi ini? Umpat Seno kesal saat mendapati pemandangan yang tak biasa di depan matanya. Rupanya gadis itu tidur dengan posisi yang buruk,
Baju tidur bagian atasnya tersingkap membuat belahan perutnya yang mulus terpampang jelas oleh matanya. Bersambung. Bab 12. Seno mengumpat beberapa kali sembari membenahi selimut yang dipakai istrinya. Rasanya kesal bercampur emosi dan gemas dengan keadaan yang ada. Semalaman bahkan ia tidak bisa tidur nyenyak dan terasa tersiksa. Hingga pagi terlihat kuyu dan ngantuk berat. Berbeda dengan Wening yang pagi ini terlihat segar bugar. Bahkan sempat konser di kamar mandi sembari membersihkan diri. Tentu saja, suasana itu berbanding terbalik dengan Seno yang nampak muram. Suara ketukan pintu yang terdengar menjadi gebrakan itu cukup mengusik telinga gadis yang saat ini tengah membalur tubuhnya dengan busa sabun. Astaga, itu orang tidak sabaran banget sih. Gumam gadis itu santai, kembali berdendang. Berisik, teriak Seno sambil menggedor pintunya. Bentar om, Wening bentar lagi selesai, saut gadis itu dengan suara keras. Bisa diem gak sih? Hidupmu menyusahkan orang sekali, bentak Seno begitu mendapati pintu kamar mandi terbuka, menampilkan wajah istrinya yang terlihat santai dan bahkan tak peduli. Mohon maaf om, tapi ini sudah pagi, saatnya untuk bangun. Jadi sepertinya suaraku yang merdu ini ampuh untuk membuatmu terbangun, ujar Wening kalem. Suara kamu tuh jelek, berisik, ganggu, nyusahin, bikin repot, bentak Seno uring-uringan. Ditambah semalam tidak bisa tidur, karena ulahnya membuat pria itu semakin murka. Masuk ke kamar mandi dengan membanting pintu. Astagfirullah, sabar, sabar, ucap gadis itu mengelus dadanya dramatis. Wening terdiam, tidak lagi menggubris perkataan pria itu atau dirinya akan sakit hati. Masih terlalu pagi, lebih baik menghindari perdebatan panjang yang tak berarti, dan bersiap mempercantik diri sebelum berangkat sekolah. Gadis berambut hitam legam sebahu itu sudah siap dengan bed osis putih abu-abu, melenggang keluar bersiap menyambut sekolahnya yang baru. Pagi ma, sapa gadis itu menyambut mertuanya yang tengah sibuk menyiapkan sarapan. Pagi juga mantu mama, Seno mana nih? Tanya Bu Yasmin, tak mendapati putra sulungnya bersama istrinya. Baru bangun tadi mah, mungkin masih mandi, jawab gadis itu sopan. Sebenarnya Wening bingung, plus tidak mau tahu urusan pria galak itu. Namun kalau ditanya, tentu harus bersikap manis bukan? Apalagi mertuanya yang baik itu, tentu saja Wening tak sampai hati mengabaikannya. Oh, mungkin masih cuti ya. Sudah biarin aja, ucap Mama Yasmin pengertian. Pagi mah, sapa Arka, yang terlihat sudah rapi dengan style anak modern masa kini. Pagi sayang, berangkat pagi ya, tebak Bu Yasmin meneliti penampilan putranya yang terlihat rapi. Pria itu mengangguk sembari menatap gadis belia di depannya. Sejenak ia terpaku, meneliti pakaiannya. Mungkin lebih pada tercengang, karena kakak iparnya ternyata masih SMA. Kamu masih sekolah? Tanya Arka keheranan. Pria yang biasanya terlihat dingin dan tak peduli sekitar itu, mendadak minat bertanya. Iya, kenapa? Jawab Wening cukup tenang. Enggak apa-apa sih, Kak Seno mana? Tanya pria itu lagi mencari-cari abangnya. Yang ditanya baru saja hadir, dengan wajah lesu memasuki ruang makan. Mata cekung jelas tergambar di sana. Ada apakah? Saut Seno, mendengar adiknya mencari dirinya. Tumben baru bangun, biasanya jadi penghuni meja makan pertama. Ujar pria itu benar adanya. Namanya juga pengantin baru, wajarlah bangun telat-telat dikit. Gak apa-apa kalau masih ngantuk tidur lagi aja, hehehe. Nampaknya Bu Yasmin salah mengartikan. Beliau bahkan senyum-senyum sendiri menatap pengantin baru itu. Seno yang sebenarnya masih mode kesal, melirik sengit istri kecilnya yang tengah fokus dengan isi piringnya. Wahyu pagi ini yang bertugas menjemput bahkan sudah siap di depan rumah. Usai sarapan mereka satu persatu membubarkan diri, pamit pada ibunya untuk beraktivitas di luar. Berangkat dulu ya mah, Pah. Pamit Wening mengikuti jejak Seno dan Arka. Gadis itu ikut ke mobil suaminya, dengan Wahyu sebagai driver. Pagi dek, sudah siap dengan sekolah yang baru? Tanya Wahyu menyapa ramah. Pagi om, insya Allah siap. Nanti diantar sama om kan? Iya ini sekalian berangkat, ujar Wahyu menginfokan. Seno jengah juga lama-lama mendengar obrolan manis mereka, yang cukup mengusik pendengaran. Maaf bos, sepertinya terlihat ngantuk banget. Semalam begadang ya, berapa seasons? Tebak Wahyu terlihat akrab, sembari guyona. Pria itu memang terlihat dekat satu sama lain. Selain hubungan kerja, Wahyu juga sahabatnya yang bekerja pada Seno. Seno menyorot tajam asistennya itu yang bahkan tidak pengertian sama sekali. Berapa season? Emang apa yang kamu pikirkan? Tanya Seno dalam hati. Rasanya pengen mencekik leher pria itu yang kini tengah meliriknya. Sambil mesem-mesem, Seno benar-benar ngantuk, tapi ia paksakan untuk beraktivitas. Hari ini mengingat sudah beberapa hari mengambil cuti.
Sekilas ekor matanya menatap istrinya dari pantulan kaca spion belakang. Ia mencubit kesal melihat istrinya dengan seragamnya. Itu artinya dirinya harus pandai membentengi diri untuk tidak khilaf menerkamnya. Setelah kurang lebih mobil melaju 17 menit tanpa kemacetan yang berarti, akhirnya sampai juga di sekolah yang akan menjadi sekolahan Wening. Kemarin Wahyu sudah mengurusnya dan sekarang tinggal mengantar. "Yuh, ngapain?" tanya Seno mendapati pria itu ikut turun setelah mobil terparkir di sekitar sekolahan. "Nganter kan?" tanya Wahyu belum mengerti. "Kamu kenapa jadi semangat sekali ngurusin istri orang? Biar aku saja, tunggu di mobil," ujar pria itu mendadak minat. Kan bos sendiri yang minta, kenapa jadi sewot?" gumam Wahyu menatap aneh. Wening mengekor suaminya yang berjalan memasuki ruang guru. "Nanti jangan bikin ulah, saya menyekolahkan kamu di sini mahal. Awas saja kalau saya menerima laporan dari guru tentang nilai minus kamu." Sepanjang perjalanan Seno menyerocos, memberikan pesan yang sama sekali tidak disimak istrinya. Wening sibuk menirukan dengan bibirnya tanpa suara. Bersambung.